Baik semuanya, selamat malam. Halo Bapak Ibu semua. Ada Bapak Muhammad Amin, Bapak Antono, Ibu Dea, Ibu Hester, dan teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya ya. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Malam hari ini seperti biasa Bapak Ibu kita akan akan mempelajari manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan. Nah, topik kita malam hari ini adalah cocoa flavanol untuk kesehatan kulit. Ya, kulit ini merupakan bagian penting, salah satu bagian penting juga ya untuk organ tubuh kita ya. Tentunya untuk mendapatkan kulit yang sehat, butuh perawatan ataupun pola hidup sehat yang sesuai. Nah, nanti Dokter Linda akan menjelaskan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat seperti biasa, dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan dulu pembicara kita, Dokter Winda. Selamat malam, Dokter Winda. Halo, selamat malam. Oke, baik. Sudah masuk ya, Dok, suaranya ya? Ya, sudah. Oke, baik. Saya share ya, Dok, ya, untuk materinya, manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan kulit. Silahkan, Dokter Winda. Oke, semangat pagi teman-teman FI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya dong ya, harus sehat. Karena kita libur panjang. Akan ada long weekend nih besok ya. Waduh, lumayan. Kita bisa eh, beraktivitasnya bisa lebih intens, ya kan? Karena kalau biasanya kalau lagi liburan kayak gini, lebih tidak banyak apa ya bilangnya ya, lebih banyak waktu lebih banyak waktu buat teman-teman, termasuk juga lebih banyak waktu untuk ngeprospek, ya kan? Oke, nah untuk kali ini kebetulan saya lagi pengen ngomongin yang enak-enak deh gitu ya. Lagi pengen ngomongin yang enak-enak dulu. Nah, hari ini yang mau saya bawa adalah Cocoa Flavanol untuk kesehatan kulit. Yuk kita bahas. Kadang-kadang soalnya kalau lagi ngomongin kulit ini tuh identiknya, oh yang cantik-cantik doang nih topiknya ibu-ibu. Oh enggak ya, kulit itu topik untuk semua orang. Ya, semua orang itu perlu untuk memperhatikan kulit. Kenapa? Karena kulit itu bagian terluar dari tubuh kita, ya, yang paling terlihat oleh orang lain. Bahkan terkadang ini sebenarnya nggak soal masalah cuman sekedar penampilan aja sih, ya. Tapi ini adalah soal proteksi juga, soal perlindungan juga, ya. Karena kan dia memang yang paling luar. Jadi dia yang akan melindungi kita, terutama organ-organ tubuh kita yang di dalam itu dari paparan luar gitu. Jadi makanya penting untuk menjaga kulit kita tetap sehat. Apalagi dia ini bisa dibilang juga sekaligus menjadi aksesoris ya, aksesoris kita. Jadi otomatis dia akan mempengaruhi penampilan kita yang nantinya ujung-ujungnya akan mempengaruhi kepercayaan diri juga. Slide. Nah, kalau umpamanya kita ngebelah nih kulit kita ya. Kita belah. Kulit kita itu sebenarnya ada beberapa lapis. Ya, yang paling luar yang kita kelihatan dengan uh, mata telanjang ini itu namanya epidermis. Dia yang paling luar. Sifatnya itu tahan air. Ya, tahan air, waterproof. Makanya nih, kita kalau lagi berenang, lagi mandi, airnya nggak jadi masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Nggak, kita tuh organ-organ di dalam tubuh kita nggak jadi kelelep kebanyakan air karena ditahan sama epidermis yang sifatnya waterproof tersebut. Dan dia juga lah yang berperan sebagai penghalang terhadap infeksi. Di bawahnya, ini yang biasanya sebenarnya komponen-komponen utama dari kulit. Itu namanya dermis. Itu lokasinya di dermis, di bawahnya epidermis. Itulah isinya komponen-komponen kulit yang utama. Kalau kita ngomongin kulit kan biasanya identik dengan kolagen, ya, elastin, terus juga akar rambut, ya, kelenjar-kelenjar, kelenjar minyak, kelenjar keringat, ya, itu posisinya di dermis.
Nah, di bawahnya lagi itu ada namanya lapisan hipodermis. Ini seperti lapisan transisi ya dari kulit ke organ-organ di bawahnya. Nah, biasanya yang diisi sama hipodermis ini itu jaringan lemak. Makanya kita di seluruh bagian bawah kulit kita itu ada lemaknya. Slide. Nah, kulit kita itu seharusnya sehat secara alami, seharusnya gitu ya. Cuman eh, ciri-ciri yang sehat secara alami ini kayak gimana sih? Pertama, tentunya permukaan itu harus rasanya tuh halus. Halus, lembut, ya nggak kasar. Terus juga warnanya itu harusnya merata. Jadi nggak belang-belang, nggak ada area-area kulit yang warnanya menggelap atau ada yang warnanya kemerahan gitu ya, nggak ada. Semuanya harusnya rata warna kulitnya. Terus juga nggak ada indikasi masalah-masalah kulit, seperti mungkin tidak ada jerawat ya, tidak ada bopeng-bopeng, tidak ada kulit yang melepuh contohnya atau kulit yang mengalami penebalan gitu, nggak ada ya. Terus juga kulitnya tuh terlihat lebih segar, lembab dan juga glowing ya. Dan juga tentunya elastisitas atau kekenyalan kulitnya itu tetap terjaga. Jadi itu kulitnya tuh seharusnya tuh kita kulitnya tuh kencang, bukan kendor. Slide. Nah, cuman tadi itu dia sudah mulai ada dari kita yang mulai punya masalah pada kulit ya. Masalah kulit itu juga ada banyak. Mayoritas ya masih jadi juara pertama, juara kedua sebenarnya selang-seling sih ya. Yang menjadi masalah utama pada kulit itu adalah jerawat dan flek hitam. Ini adalah dua kasus terbesar atau terbanyak pada kulit. Selain itu ada juga masalah kulit kusam, kulit berminyak, pori-pori besar, dan juga kantong mata atau mata panda. Slide. Nah, gimana sih supaya kita itu bisa, kulit kita itu bisa sehat gitu. Kadang-kadang ya, mungkin bagi, ya itu tadi ya, karena kalau kita lagi ngomongin kulit, itu kan kesannya kan seperti omongannya wanita, topiknya perempuan gitu kan. Jaga kesehatan kulit gitu, identik dengan cantik. Ya kan, padahal sebenarnya enggak loh. Kulit itu sama seperti organ tubuh kita lainnya, sama seperti jantung, sama seperti otak, sama seperti mata, sama seperti usus dan yang lainnya. Itu sama, ya. Sama-sama organ tubuh yang perlu kita jaga siapapun kita, baik pria maupun wanita. Makanya kita semua itu wajib untuk menjaga kesehatan kulit kita. Caranya gimana? Pertama, lakukan proteksi. Memang tugas kulit itu adalah sebagai proteksi ya, protection. Dia yang sebagai barrier utama menjaga dari infeksi gitu kan. Nah, tapi dia juga butuh bantuan teman-teman untuk supaya dia tetap kuat gitu ya, menjaga juga. Makanya kita gunakan namanya sunscreen atau tabir surya. Ya, ini akan membantu juga menjaga kulit kita supaya kulit kita itu nggak gampang rusak. Kalau kulit kita sehat, ya, kulit kita sehat, maka pertahanannya pun jadi kuat. Lalu juga kita juga bisa melakukan eksfoliasi kulit atau pengelupasan sel-sel kulit yang mati. Nah, biasanya kalau kita masih muda, terutama nggak usah kita masih di bawah 25 tahun ke bawah, itu sel-sel kulit itu masih bisa eh, tereksfoliasi dengan alami, masih bisa eksfoliasi sendiri, ibaratnya begitu. Jadi umur kulit kita itu juga ada umurnya, gitu ya. Yang sudah makin ke permukaan, itu yang sudah semakin tua kulitnya. Nah, nanti dia akan ada umurnya, sel kulitnya mati, dan akhirnya lepas, diganti sama kulit yang baru, diganti sama sel kulit yang baru. Nah, cuman kalau bertambahnya usia kita, itu tuh kadang-kadang tuh sel-sel kulit matinya itu tuh sudah mulai lebih sulit untuk lepas sendiri. Makanya butuh bantuan. Itulah yang disebut dengan eksfoliasi. Terutama untuk kita-kita yang usianya sudah 25 tahun ke atas tuh. Ya, itu sudah mulai lebih butuh bantuan untuk melakukan eksfoliasi.
Gunanya supaya apa? Yaitu regenerasi kulit. Supaya kulit-kulit yang eh, sel-sel kulit barunya itu bisa bertumbuh dengan baik. Lalu juga jangan lupa bersihin wajah terutama sebelum tidur. Ya, sebelum tidur apalagi yang kita banyak aktivitas, even kita di rumah pun itu bukan berarti jaminan rumah apa wajah kita pasti bersih ya. Enggak, tetap aja pasti ada kotorannya juga. Makanya tetap harus membersihkan wajah itu sebelum tidur. Lebih bagus lagi kalau umpamanya sebelum tidur itu kita lakukannya yang versi deep cleansing gitu ya. Lalu juga kalau bisa nih, jangan terlalu sering mandi dengan air panas. Karena air itu sendiri aja sebenarnya akan menarik kelembaban kulit kita. Apalagi kalau air panas ya, semakin panas airnya itu akan semakin menarik kelembaban kulit. Kalau kulit kita jadi kering, ya kebayang lah ya, sama aja kayak tanaman gitu. Kalau tanamannya kering gimana mau bertahan? Ya kan? Pasti dia harus subur, harus lembab, harus berair supaya dia bisa sehat tumbuhnya. Sama dengan kulit kita juga. Ya, kulit kita juga harus basah ya, harus berair, harus cukup kandungan airnya supaya dia kuat, supaya dia sehat. Nah, makanya bisa dengan salah satu caranya adalah jangan terlalu sering mandi dengan air panas. Bukan nggak boleh sama sekali dengan mandi dengan air panas, cuman jangan terlalu sering, apalagi kalau airnya panas banget. Dan boleh juga nih, sesekali kita kasih nutrisi juga ke kulit kita. Karena tadi kalau kita bahas soal lapisan kulit, itu kan kulit kita ada 3 lapis ya, epidermis, dermis, sama hipodermis tadi kan. Nah, kalau teman-teman perhatiin gambarnya, itu ada pembuluh darah yang menuju ke kulit, tapi nggak sampai ke epidermis. Mentok-mentoknya cuma sampai di dermis aja. Artinya apa? Bagian permukaan kulit kita, epidermis kita ini, itu nggak dapat nutrisi langsung gitu ya, tidak dapat nutrisi langsung. Makanya biasanya itu bisa kita bantuin dengan kasih yang dari luar. Nempel langsung dengan apa? Pakai masker wajah kalau untuk di wajah. Kalau untuk badan kita bisa dengan menggunakan body lotion ya. Itu untuk memberikan nutrisi langsung ke kulit terutama di area epidermisnya. Lalu kalau bisa stop merokok ya. Rokok itu tetap aja ya akan merusak sel-sel kulit ya, akan merusak sel-sel kulit, akan lebih memperbanyak lagi sel-sel kulit yang mati gitu ya. Sehingga kalau seandainya nih lebih banyak sel-sel kulit yang mati, tapi sel-sel kulit yang barunya belum sempat numbuh, itu akan membuat lapisan kulit jadi makin tipis. Makin tipis ya sama aja, berarti pertahanan kita juga makin tipis dan jadi semakin rentan untuk bermasalah kulitnya. Dan tentunya tetap dengan pola hidup yang sehat. Seenggaknya kita harus kasih makan sampai ke dermisnya ya. Sampai ke dermis itu harus kita pastikan mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi seenggaknya sampai lapisan dermis itu tetap sehat kulitnya. Dan tentunya konsumsinya makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi. Slide. Nah, ternyata ada loh penelitiannya soal coklat untuk kulit. Kalau sebenarnya tentang coklat buat kulit sih lumayan familiar, mungkin untuk para wanita ya, karena kan eh kita suka ada masker coklat, ya kan, masker coklat atau lulur coklat, itu lumayan sering digunakan, ya, lumayan familiar. Tapi mungkin bisa jadi teman-teman nggak tahu banyak nih manfaat sebenarnya coklat untuk kulit. Nah, ternyata dari hasil penelitian, jangankan untuk digunakan langsung ke kulit, teman-teman. Tapi dikonsumsi pun ada loh manfaat coklat untuk kulit. Dari penelitian, konsumsi 320 mg flavanol kakao setiap hari selama 24 minggu, ternyata itu sudah bisa membantu dalam mengurangi kerutan dan juga memberi elastisitas pada wajah. Selain itu juga konsumsi kakao dengan kandungan flavanol sebanyak 4-6 gram per hari selama 7 hari, itu juga sudah bisa membantu mengurangi kemerahan pada kulit karena terpapar dari sinar UV. Sinar UV ini nanti yang bisa jadi bibit-bibit flek loh. Slide. Selain itu, dia juga punya potensi sebagai tabir surya juga yang mampu menyerap sinar UV di mana tadi menggunakan tabir surya itu termasuk salah satu, bahkan bukan salah satu ya, yang pertama wajib
kita lakukan untuk bisa mendapatkan kesehatan kulit yang alami. Lalu selain itu juga dia bermanfaat dalam menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudahkan flek hitam, dan juga menghilangkan kerutan. Lalu kokoa juga bisa membantu ternyata dalam regenerasi sel ya, termasuk regenerasi sel kulit dan juga mencegah dari penuaan dini serta mengatasi kulit keruput dan kulit kerut. Lalu juga dia tuh punya efek anti-inflamasi ya atau anti peradangan dan juga menjaga kelembaban kulit jadi bisa membantu mengurangi gatal-gatal pada kulit. Biasanya ini tuh sering sekali dia alami kalau kita tuh punya kulit justru yang terlalu kering. Karena terlalu kering sehingga tadi ya proteksi kulit jadi lebih rendah, jadi kita mudah untuk mengalami gatal-gatal. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, ada varian yang original, DTM Liquid, dan juga Nutriflow. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin juga soal kepalanya, yaitu polifenol, di mana polifenol ini terkenal sekali akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma itu. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, itu dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Nah, cuman memang nggak gitu gampang nih untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi pada kokoa utamanya ya. Karena proses pengolahan dari biji kakao menjadi bubuk kokoa itu sendiri biasanya menghancurkan kadar flavanolnya. Makanya nih dibutuhkan metode khusus dalam pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa supaya kadar flavanolnya itu bisa dipertahankan tetap tinggi. Slide. Nah, selain itu ada Centella asiatica dan juga black garlic ya yang ternyata punya manfaat juga nih untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, Centella asiatica, apalagi Centella asiatica ya. Kalau Centella asiatica ini kan bahkan terutama beberapa tahun belakangan itu terkenal sekali di skincare. Belum di slide. Ya, ternyata terkenal banget bahkan di skincare ya. Dia bagus sekali karena dia punya efek anti peradangan ya. Dia bagus banget untuk kulit sensitif gitu. Jadi buat orang-orang yang punya kulit sensitif itu kan biasanya lebih sulit ya untuk memilih skincare yang bagus, yang aman untuk kulitnya. Nah, ternyata kandungan Centella asiatica itu bagus banget buat kulit, terutama buat yang kulitnya sensitif. Nah, jadi memang Centella asiatica ini punya manfaat yang banyak untuk kesehatan kulit. Dia punya efek anti penuaan karena dia punya kandungan banyak flavonoid dan juga senyawa aktif madekasoside yang punya manfaat dalam meningkatkan sirkulasi darah, sintesis kolagen, dan jaringan kulit, di mana ini akan membantu untuk menjaga kulit jadi lebih awet muda. Lalu selain itu dia juga punya efek melembabkan, ya melembabkan juga. Karena dalam Central Asiatica ini juga dia kaya akan asam amino, beta karoten, asam lemak, dan juga fitokimia yang memberikan nutrisi yang kuat untuk kulit. Nah, apalagi asam amino itu merupakan bahan pelembab yang bagus untuk menenangkan terutama kulit kasar dan kulit yang teriritasi. Slide. Nah, dia juga punya manfaat dalam mencegah kerusakan kulit. Karena kan tadi basically dia punya kayak akan antioksidan ya, seperti flavonoid dan juga phenolic acid. Nah, antioksidannya ini itu bisa membantu dalam mengurangi peradangan dan juga mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Dan juga dia bagus ternyata dalam menyembuhkan luka. Ya, karena di dalam Centella asiatica ini ada kandungan terpenoid namanya yang mampu mempercepat penyembuhan luka. Nah, selain itu dia bahkan dapat digunakan pada luka bakar sekalipun ya karena kandungan zat aktifnya itu dapat meningkatkan produksi kolagen serta menunjang pembentukan pembuluh darah dan sel kulit yang baru. Slide. Nah, black garlic, walaupun dia sebenarnya terkenalnya untuk kardiovaskular ya, tapi ternyata dia juga punya manfaat juga untuk kesehatan kulit ya. Karena ternyata di dalam black garlic itu ada kandungan senyawa sulfur. Nah, kalau ngomongin sulfur sebenarnya pasti
beberapa lumayan familiar ya, terutama yang suka jerawatan. Sulfur itu terkenal banget manfaatnya adalah untuk kasus jerawat kalau buat kulit. Ya, sulfur itu dia bagus dalam membantu pembentukan kolagen dalam tubuh. Ya, di mana kolagen, kalau kita ngomongin kolagen sih biasanya memang identik banget dengan kulit. Ya, selain itu dia juga bisa membantu mengatasi masalah kulit tadi seperti jerawat hingga dermatitis. Kayak kalau teman-teman mungkin dulu ya, wah jerawatan nih, apa jerawat punggung, cari sulfur-sulfur ya kan? Nah, karena memang itu ya kandungan bawang hitam itu di dalamnya tuh ada kandungan sulfurnya juga. Makanya kenapa cukup efektif juga dalam mengatasi jerawat dan dermatitis. Selain itu ada kandungan vitamin B7 juga yang dia bagus untuk metabolisme tubuh ya, mampu meningkatkan kesehatan kulit, rambut, mata, hati, dan sistem saraf. Apalagi kalau vitamin B7 atau biotin ya, itu malah sebenarnya terkenalnya itu duluan untuk rambut ya. Rambut itu kan termasuk salah satu bagian dari kulit juga gitu. Kalau kulitnya sehat, rambutnya juga pasti didukung juga sehat juga. Ya, makanya salah satunya juga dengan vitamin B7 ini. Lalu vitamin C ya, semua kita udah tahu deh ya manfaat vitamin C itu udah identik sekali dengan kecantikan kulit ya. Yang pada suntik vitamin C ya kan? Si vitamin C plus kolagen karena memang vitamin C itu berperan dalam sintesis kolagen. Jadi kolagen jadi itu kayak dia mengaktifkan kolagen supaya kolagen itu bisa bekerja. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin kolagen itu nggak ngomongin cuma kolagen di kulit doang ya, tapi kolagen di seluruh dinding sel di tubuh kita ini. Ya karena setiap dinding sel itu dia ada kandungan kolagennya, nggak cuma di kulit doang. Jadi perannya cukup luas terutama untuk vitamin C ini. Lalu juga kita tambahkan juga sistein yang membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh juga dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, ini nih tadi yang sempat saya bahas ya, kokoa kita itu berbeda dibandingkan kokoa pada umumnya ya, di mana tadi sempat saya bahas jadi kokoa itu jadi bubuk kokoa itu tuh justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Nah, di sini perusahaan kita yaitu Berkalbot itu udah ketemu dan sudah mempatenkan bagaimana caranya supaya bisa nih kokoanya itu tetap tinggi flavanolnya. Nah, proses atau metode yang mereka sudah patenkan ini itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alaminya. Dan sudah dikasih brand bubuk kokoanya, yaitu Acticoa. Dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, ini bahkan kita sudah punya studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan ya, di mana ternyata memang benar cocoa flavanol itu punya manfaat untuk kesehatan kulit. Mulai dari perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu juga sudah ada studi klinis ya yang meneliti akan hubungan flavanol dengan fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik yang akan memberi dampak aliran darah kita bisa lebih lancar bahkan sampai ke diabetes. Slide. Selain itu juga ada kebetulannya ada juga studi klinis lain juga ya yang sudah dipatenkan juga di mana ternyata flavanol itu bagus juga untuk terapi masalah prostat ya termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve atau sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa cocoa flavanol bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah yang akan memberikan dampak aliran darah yang lebih normal, sedangkan FDA mengatakan cocoa flavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan EFSA dan FDA itu menyetujui untuk bisa mendapatkan klaim kesehatan tersebut, itu konsumsinya harus minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide.
Jadi kalau kita mau rangkum manfaat cocoa flavanol utamanya memang adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari maintain tekanan darah, gula darah, maupun kolesterol. Tapi karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia bagus juga untuk mengurangi risiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Untuk DTM liquid ini, itu dia kombinasi dari cocoa flavanol, centella asiatica, dan juga black garlic. Ketiganya sama-sama punya manfaat dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi karena kerjanya bertiga, jadi powernya juga triple power. Dan lancar sirkulasi darah ke ginjal, back, belum slide ya. Memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Nah, lalu kita kan tadi punya varian NutriFlow ya. Kalau NutriFlow ini mungkin lebih diformulakan untuk kita aktif, ya aktivitas kita yang lebih tinggi atau kita yang pengen lebih aktif ya supaya lebih bertenaga jadi bisa lebih aktif itu cocok banget dengan NutriFlow ini. Karena NutriFlow itu formulasinya membantu penyerapan nutrisi kita itu lebih optimal. Jadi kita nggak perlu makan sampai berlebihan supaya nutrisi kita tercukupi. Dan juga tentunya meningkatkan metabolisme, terutama metabolisme lemak dan protein, tentunya menjadi energi, supaya kita bisa jadi lebih energik dan lebih fit. Tapi tentu juga tidak lupa ditambahkan extra protection-nya di dalam NutriFlow ini. Nah, NutriFlow itu dia membantu memperkuat daya tahan tubuh, bahkan melindungi sel dari stres oksidatif. Dan NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan juga untuk manajemen berat badan ya, atau program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Slide. Nah, kalau untuk aturan konsumsinya, itu kita mengacu pada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi, yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Untuk mendapatkan 200 mg flavanol di varian yang original, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 gram saja setiap hari. Tapi ini akan tergantung kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing ya, disesuaikan aja. Mungkin butuhnya lebih, nggak apa-apa dilebihin aja, jadi 5 gram, 10 gram, atau 15 gram, atur aja ya. Atau kalau teman-teman mau konsumsi yang liquid, DTM liquid, slide. Nah, untuk DTM liquid ini setiap sasetnya itu sudah mengandung 200 mg flavanol. Nah, biasanya sih di sini untuk DTM liquid karena kerjanya bertiga, jadi memang lebih triple power ya. Jadi lebih biasanya dianjurkan untuk yang memang sudah punya masalah, kebetulan punya masalah-masalah kardiovaskular atau masalah-masalah kesehatan yang lebih berat, memang lebih rekomen untuk konsumsi DTM liquid ini. Nah, ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Tapi terkadang mungkin ada beberapa situasi yang agak sudah minum 2 saset atau bahkan 3 saset konsumsinya juga masih kurang. Itu boleh kombinasi ya, nggak masalah. Dikombinasi aja konsumsinya dengan varian original atau dengan varian NutriFlow juga boleh. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow, supaya bisa mendapatkan 200 mg-nya itu konsumsinya 15 gram setiap takarnya. Itu atau sekitar 1 sendok makan muncung. Ya. Nah, untuk NutriFlow ini bisa teman-teman konsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Dan bisa teman-teman gunakan juga sebagai pengganti makan malam, ataupun pengganti sarapan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda, ya, untuk penjelasannya luar biasa sekali. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya izin untuk memberikan informasi sosial media kami ya. Oke, ada YouTube di Forever Healthy Indonesia Official. Jadi Bapak Ibu bisa cek sosial media kami, YouTube kami untuk mengetahui rekaman dari bisnis preview dan juga seminar kesehatan online Dr. Winda. Dan kita juga ada Instagram di @foreverhealthy.id, Facebooknya juga terkoneksi di Forever Health Indonesia, Telegram FI Official, dan ada juga TikToknya di @foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh sosial media kami ya
seluruh sosial media kami supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi promo, kemudian tips kesehatan dan juga acara yang dijalankan FAI dalam waktu dekat. Dan kita juga membuka FAI Medical Consultant di jam kerja di jam 10 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai dengan Jumat di nomor 0878 1706 6067. Pertanyaannya seputar kesehatan ataupun dosis ya. Oke, baik. Itu dia. Baik, sekarang kita ke pertanyaannya dok ya. Dari Bapak Jordan Tambunan nih dok. Ada dari Bapak Jordan. Dokter Winda, bolehkah meresepkan produk FI kepada pasien dan dibeli di apotek oleh pasien? Hmm, Kalau ini kan lebih kepada teknis penjualan ya. Saya rasa sih saya kayaknya kurang pas untuk menjawab ya. Cuman saya mungkin akan coba menjawabnya sesuai dengan versi yang saya tahu ya. Jadi kan kalau kebetulan kan kalau untuk Favanol kita ini itu sistemnya itu kan direct selling ya kalau nggak salah namanya. Direct selling. Jadi memang tidak dijual di store gitu, tidak dijual di store, tidak dijual di apotik sebenarnya. Tapi apakah bisa diresepkan? Mungkin tergantung kali ya. Saya kurang tahu juga sih sistemnya apakah bisa atau tidaknya untuk pengadaannya. Cuman mungkin ya. Tapi nanti mungkin boleh ditanya lebih kepada upline-nya atau mungkin lebih ke manajemen untuk sistemnya bagaimana. Tapi mungkin eh, tergantung yang punya apotik atau tergantung dokternya ya. Biasanya sih memang dokternya sendiri gitu. Jadi dokter tersebut punya apotik, ya beliau yang meresepkan sendiri, ya mungkin bisa kalau seperti itu sistemnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Indah. Ini tidak ada pertanyaan lagi. Kita buka saja ya untuk mikrofonnya. Silakan teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, sudah saya menyalakan mikrofonnya. Silakan langsung bertanya dengan Dokter Winda. Silahkan, kita masih ada waktu kurang lebih hampir 25 menit lagi ya. Silahkan teman-teman bisa bertanya langsung atau mau ada yang ingin berbagi ceritanya mengenai konsumsi koko flavanol. Oke, ini nggak ada yang mau bertanya tentang dosis ataupun masalah kesehatan lainnya. Sepertinya udah Iya, soalnya, canggih-canggih semua nih dok. iya, soalnya kan kemarin kan habis trading kan. Habis trading eh, sudah dikasih tips bagaimana memberikan resep. Jadi udah nggak perlu nanya lagi, udah pada keren memberikan resep-resep, memberikan dosis, takaran dosis, udah pada tahu jadinya. Lumayan sih ya, hebat berarti loh teman-teman. Oke, mungkin dari dokter Indah mau ada sharing mengenai eh apa? Jadi kita memang kan untuk kesehatan kulit ini diperlukan banget ya konsumsi seperti centella ya yang ada pada DTM liquid atau penggunaan masker pada Cocoa Flavanol yang originalnya gitu. Mungkin dokter Lin bisa memberikan tips lainnya supaya kulitnya jauh lebih sehat. Bagaimana cara penggunaannya dari original, DTM, ataupun NutriFlow juga bisa ya untuk membantu menjaga kesehatan kulitnya. Mungkin mengurangi peradangan seperti jerawat, kemudian eh, pada kasus eksim itu mungkin dokter Lin bisa bantu jelaskan. Oke, jadi sebenarnya cocoa Savano kita ini kan memang pure ya, pure cocoa. Pure cocoa yang dia itu tidak hanya punya kandungan savanol aja, tapi juga dia punya kandungan-kandungan nutrisi lain dari dalam cocoa itu sendiri gitu. Karena cocoa itu sendiri itu memang sebenarnya punya kandungan nutrisi yang banyak gitu kan. Dan itu semua ikut dibawa di dalam cocoa savanol kita. Dan ini justru memberikan keuntungan ya, memberikan keuntungan ke kita, sehingga kita tuh bisa berkreasi sebenarnya, berkreasi akan manfaat cocoa savanol
buat kesehatan, termasuk untuk kulit. Jadi biasanya kalau umpamanya saya sih, itu kalau untuk kulit itu kekuatan biasanya saya gunakan itu nggak cuman untuk diminum aja. Apalagi kan kalau di rumah biasanya adanya tuh yang ori ya, biasanya ada ori. Jadi ori itu nggak cuma buat diminum, tapi suka saya gunakan juga sebagai masker, masker coklat. Jadi itu dilakukan biasanya seminggu sekali. Biasanya seminggu sekali. Itu tuh mudah banget bikinnya. Cuma diambil aja kira-kira sekitar 1 sendok teh, di exercise sedikit, dikasih air sedikit. Biasanya kalau kebetulan di rumah lagi ada madu atau, tapi harus madu asli ya. Ada kebetulan lagi ada madu atau kebetulan saya kadang-kadang tuh kebetulan pas lagi ada lemon, lagi lemon, itu suka saya peras, saya tambahin lagi. Itu olesin, olesin untuk ke wajah. Didiamkan selama 15 sampai 20 menit. Habis itu udah digosok-gosok, digosok-gosok. Nah, habis itu tinggal bilas. Nah itu tuh nggak cuman sedang melakukan masker aja, yang memberikan nutrisi doang, tapi juga sekaligus melakukan eksfoliasi pada kulit. Jadi untuk mengangkat sel-sel kulit matinya. Karena kan kebetulan saya juga sudah lebih dari 25 tahun ya. Jadi sudah butuh bantuan untuk eksfoliasi kulit gitu. Kulitnya sudah nggak bisa eksfoliasi sendiri. Jadi banyak banget sih manfaatnya. Belum lagi soal kalau dari kita konsumsi ya, itu tuh eh, kalau yang paling saya rasakan secara pribadi itu soal kelembaban kulit sih. Karena kebetulan memang masalah saya dari dulu itu soal kulit kering. Apalagi kan kita kerja banyak di ruang ber-AC. Di ruang ber-AC kebetulan saya tuh justru agak kurang cocok pakai body lotion. Nah, kalau pakai body lotion tuh kayak agak gatel justru jadinya gitu, nggak nyaman di kulit tuh, justru nggak nyaman, tapi kulit kering jadi kayak serba salah gitu kan, kering gatel tapi pakai hand body juga gatel juga, serba salah. Tapi setelah konsumsi ketoprofanol terutama yang ori ya, kalau misalnya karena saya konsumsinya kulit yang ori itu tuh lebih lembab gitu, jadi nggak perlu khawatir untuk harus pakai body lotion, tapi sudah diberi kelembabannya dari dalam, dan itu benar-benar life hacks banget sih kalau buat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk tipsnya. Nah, ini ada eh, pertanyaan ya dari Bapak Lut. Mau tanya dok, apa penyebab kulit kaki gatal-gatal dan apakah flavanol ini bisa membantu? Oh, kalau kulit kaki gatal sebenarnya sih ada beberapa macam kemungkinannya. Bisa paling sering ya, paling sederhana itu karena kering. Itu yang paling sederhana, karena kulitnya kering. Nah, cuma kenapa kok kulit kaki, terutama kulit kaki, itu sering kering? Paling sering itu sebenarnya akibat dari sirkulasi darah yang nggak lancar loh. Justru kan kok dari kulit bisa kulit kering kok jadi ke sirkulasi darah yang nggak lancar ya. Karena tadi kita itu untuk bisa dapat suplai darah itu tuh cuma sampai dermis doang, lapisan kedua doang. Nah, lapisan paling luar nih yang kita kelihatan ini, lapisan dermisnya, lapisan epidermis itu tuh nggak kedapetan, tidak kedapetan aliran darah gitu ya. Bagian kulit epidermis kita itu dapat makannya itu dari si dermisnya gitu. Jadi penting banget untuk bagian dermis itu dapat suplai yang cukup supaya si dermis bisa berbagi makan ke bagian epidermisnya. Jadi logikanya aja, kalau dermisnya aja nggak cukup makannya, gimana dia mau bagi ke epidermis gitu kan? Nah, gimana dermis bisa dapat makan? Itu kan bergantung dari sirkulasi darah gitu, dari pembuluh darah, aliran darah kita gimana? Bagus gak aliran darahnya? Cukup gak nutrisi yang dibawa si darah tersebut sampai ke dermis kita, sampai ke kulit kita bagian dermis tersebut. Nah, makanya kenapa ujung-ujungnya kembali lagi, sirkulasi darah lagi, aliran darah lagi.
Nah, jadi kalau umpamanya, apalagi kalau area kaki ya, kaki kan makin jauh lagi, ibaratnya kan pembuluh darahnya kan lebih jauh lagi. Jadi ibarat kata untuk si aliran darah kita itu sampai ke kaki aja, itu udah di tengah jalan udah banyak yang ngambilin jatah gitu kan. Apalagi sampai di bagian dermisnya, sampai di ujung kaki itu udah tinggal sisa sedikit, harus dibagi-bagi lagi, akhirnya makin gak dapet. Kalau seandainya nih kita punya sirkulasi darah yang nggak bagus, kedua kita juga nutrisinya nggak cukup. Makanya penting banget nih dua ini ya untuk memastikan pastikan dulu sirkulasi aliran darahnya lancar, baru supply yang cukup gitu. Jadi memang itu salah satu sebenarnya bukan salah satu utamanya kenapa ujung-ujungnya kulit kaki itu suka gatal-gatal. Jadi karena kering. Tapi kenapa bisa kering? Karena aliran darah yang nggak lancar ya sehingga suplai nutrisi, cairan, oksigennya pun jadi nggak cukup ke dermisnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bapak Jordan Tinambunan. Mohon maaf Bapak. Oke, Jordan Tinambunan Bu. Oke, baik. Flavanomen apakah sudah ready? Belum Dokter Winda? Aduh, yang saya tahu sih belum ya. Tapi nanti mungkin boleh ditanya ke CS aja, Pak, untuk dipastikan Betul. lagi. Ya, nanti bisa langsung ditanyain ke Bu Mary saja ya terkait stok produk dan juga harganya bisa langsung ke Ibu Mary aja. Oke, baik teman-teman semua, ada yang ingin bertanya, saya nyalakan kembali ya untuk mikrofonnya. Silahkan, ada yang bertanya. Selamat malam semua, silahkan Bapak Ibu. Masih ada yang cukup, masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan kameranya juga boleh ya. Jadi kita bisa langsung sapa-sapa dengan teman-teman yang lain. Silahkan. Mana tahu ada yang bertanya umur saya berapa? Ada yang bertanya umur Dokter Winda berapa? Silahkan teman-teman. Ada yang bisa menebak umur Dokter Vina berapa? Ada yang bisa menebak, iya karena memang Ini kan salah satu bukti dari paten klinisnya Cocoa Flavanol. betul. Jadi cocoa flavanol ini nggak cuman bagus untuk dikonsumsi juga, ya. Jadi bisa untuk perawatan juga dari luar dengan penggunaan masker. Nah, cocok juga untuk bantu penyembuhan luka, ya. Oke, dari Bapak Lut kembali ya dok ya. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Nah, kalau menstruasi lebih dari 2 minggu untuk konsumsi DTM itu aman nggak ya dok? Kalau saya sih saranin, kalau seandainya menstruasinya lebih dari 2 minggu, saya lebih prefer konsumsinya ori sih, gitu. Karena kan sebenarnya gini, kalau dia konsumsi, sorry, kalau dia menstruasi lebih dari 2 minggu, berarti biasanya ada something wrong. Nah, tapi ini akan kembali lagi ya, apakah ini memang sudah beberapa kali dialami, atau baru sekali ini aja kebetulan, kok menstruasi sampai 2 minggu ya, ibaratnya gitu. Kalau ini baru pertama kali dialami, sebenarnya sih konsumsi DTM juga nggak masalah, gitu ya. Karena ibaratnya begini, konsumsi DTM itu lebih kepada volume gitu. Volume perdarahannya aja gitu. Kan dia jadi lebih lancar ibaratnya gitu kan, lebih keluar gitu darahnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi panjang waktu menstruasinya. Jadi sebenarnya konsumsi DTM juga nggak masalah sih. Cuman mungkin kadang-kadang ada yang jadi agak lebih ke parnoan aja gitu. Kalau lebih kaget gitu kan, kalau seandainya kayaknya lebih apa menstruasinya jadi lebih banyak volumenya. Nah, kalau kayak gitu sih saya lebih menyarankan biar nggak kaget orangnya minumnya ori aja, saran saya begitu. Sambil dicek ya, biasanya kalau menstruasi lebih dari 2 minggu itu ada something wrong. Nah, kalau baru sekali nggak masalah sih, sekalipun tetap dicek aja untuk memastikan apakah ini hanya kebetulan sedang ada ketidakseimbangan hormon
atau ada apa. Tapi apalagi kalau seandainya kebetulan ini sudah beberapa kali nih, gitu kan, beberapa siklus, kok menstruasinya selalu lebih dari 2 minggu. Nah, ini berarti biasanya ada sesuatu. Sebaiknya dicek, ya, dipastikan. Coba datang ke Obgyn untuk memastikan apakah ada sesuatu gitu. Karena biasanya harusnya normalnya nggak sampai 2 minggu menstruasi itu gitu ya. Tapi sebenarnya basically mau DTM mau ORI sebenarnya nggak masalah. Cuman lebih kayak tadi aja. Kalau memang tetap mau ngasihnya DTM, pasiennya dikasih edukasi terlebih dahulu. Ya, dikasih edukasi dulu. Kalau mungkin, ini masih mungkin ya, belum tentu juga sih, belum tentu. Tapi mungkin antisipasi. Kalau seandainya nanti volume menstruasinya malah jadi lebih banyak, itu nggak usah langsung panik gitu ya, nggak perlu panik. Karena sebenarnya menstruasi pun sebanyak-banyaknya ya nggak terlalu yang sampai sebanyak gimana banget sih, cuman kadang-kadang suka agak kaget aja. Paling di situ aja sih untuk antisipasinya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Bahtiar atau Ibu Bahtiar ya. Kalau untuk promil bagaimana Bu Dokter? Oke, kalau untuk promil sih saya lebih prefer tetap dikonsumsi kedua belah pihak ya, karena untuk namanya program kehamilan itu nggak bisa hanya wanitanya saja, prianya juga harus sama-sama. Ini kan kerjasama ya, jadi nggak cuman wanitanya aja yang harus disehatkan, prianya juga sehat. Jadi supaya memastikan tidak hanya sel telurnya aja, tapi spermanya juga harus sama-sama kompatibel gitu untuk terjadi pembuahan. Nah, kalau fungsinya ori, kalau mau gampang, ya kalau itu minumnya 2 kali sehari, ya pagi. Lebih baik kalau seandainya gini, program hamil untuk program hamil itu memang suatu masalah yang menjadi penyebab kenapa kok bisa mengganggu kesuburan gitu sehingga belum terjadi kehamilan. Nah, itu kalau seandainya udah tahu apa masalahnya itu akan lebih baik sih. Jadi kita bisa lebih tepat dalam memberikan dosis gitu. Kalau memang diperlukan, idealnya sih sebenarnya minumnya DTM sebenarnya. Cuman kan kita kadang-kadang mengantisipasi ya, terutama untuk wanita. Kalau untuk prianya sih sebenarnya kalau bisa DTM akan lebih bagus lagi sebenarnya, gitu ya daripada hanya ori aja. Jadi kalau bisa sih DTM aja deh kalau untuk bapaknya ya, untuk bapaknya kasih DTM 2 saset setiap hari, pagi sama malam. Untuk ibu ya, kalau memungkinkan di awal boleh minum DTM dulu. 2 saset pagi sama malam. Tapi harus selalu antisipasi. Ya, antisipasi terjadi pembuahan. Ya, begitu sudah mulai agak terlambat haidnya, langsung cek. Ya, langsung cek pakai apa? Pregnancy test ya, itu positif atau negatif. Begitu positif, langsung stop DTM-nya. Switch ke original, ya. Karena DTM itu terlalu kencang untuk bayi, untuk janin, sorry. Untuk janin dia terlalu kencang. Ya, jadi langsung stop DTM-nya, langsung switch ke ori aja. Nah, tapi kalau seandainya nih, khawatir deh, takut nanti gak ngeh gitu kan, gak ngeh kalau udah terlambat, kebablasan gitu kan, mendingan ambil amannya ori aja. Kalau memang apa khawatir takut kebablasan, ambil ori aja. Tapi kalau mau lebih jos, memang sebaiknya DTM. Tapi balik lagi tadi, DTM itu kencang. Buat ibunya mah aman. Tapi kan kita harus antisipasi juga kalau seandainya nanti ternyata terjadi kehamilan kan. Jadi harus langsung cepet. Ternyata positif, langsung switch. Orinya, langsung switch DTM-nya menjadi ori.
gitu ya. Jangan diterusin pakai DTM karena gini, bukan kenapa-napa. Cuman kan kita harus antisipasi. Walau bagaimanapun DTM ini belum ada ya, bukan nggak boleh. Cuman belum ada hasil riset yang mengatakan kalau dia aman untuk ibu hamil dan menyusui. Itu masalahnya, gitu. Kalau untuk wanita normal, apa wanita dewasa normal, pria itu mah aman banget. Tapi untuk kondisi ibu hamil dan menyusui itu belum ada risetnya yang mengatakan kalau dia aman. Gitu. Jadi kita ambil amannya aja, ya kan? Ambil amannya sebaiknya jangan dikonsumsi sama ibu hamil dan menyusui seperti itu. Gitu ya, ambil amannya aja. Makanya kalau selama masih belum hamil, nggak apa-apa. Push dengan DTM gitu kan biar lebih cepat stabil hormonnya sehingga masa suburnya itu jadi bisa lebih teratur. Jadi potensi untuk terjadinya kehamilan itu bisa probabilitasnya jadi lebih tinggi. Tapi begitu ternyata terjadi kehamilan langsung switch. Yang penting di situ ya. Yang penting itunya aja harus eh apa namanya jangan sampai kebablasan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Jordan Tinambunan. Saya bulan September Oktober ini sangat padat acara. Mungkin bulan November baru longgar waktuku. Mohon maaf atas ketidakhadiranku akhir-akhir ini. Baik, terima kasih Bapak Nggak Jordan apa-apa, Kak untuk Jordan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Jordan untuk eh informasinya ya. Nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, baik Dokter Winda. Masih ada waktu sebentar lagi ya. Mungkin saya bisa berikan kesempatan lagi. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Oke dok, sepertinya semuanya sudah cukup jelas. Jadi saya akhiri saja ya dok untuk acara Jelas, seminar kesehatan malam hari ini. Sudah jelas Bapak ya? jelas, Oke, baik. jelas Silakan dokter Winda. cukup, jelas cukup. Sebelum saya tutup, ada ini sampaikan dokter Winda. Oke, karena kebetulan kita lagi ngomongin soal kulit hari ini, jadi saya juga pengen ngomonginnya juga tentang kulit deh hari ini ya. Awet muda adalah hak semua orang ya. Mau pria, wanita itu berhak untuk awet muda. Dan awet muda itu nggak cuma soal masalah cantik, teman-teman, tapi akan membantu juga untuk kepercayaan diri, untuk kita supaya terlihat jadi lebih segar, lebih sehat gitu kan, lebih tangguh gitu kan, kalau kita terlihat lebih muda gitu. Jadi, yuk kita konsumsi terus Cocoa Flavanolnya supaya nggak cuman kulitnya dong yang awet muda, sampai sampai ke organ-organ tubuh di dalamnya juga awet muda. Oke, stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Oke, baik, teman-teman. Saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk besok, selamat berlibur, teman-teman ya. Selamat menjalankan aktivitas di long weekend ini. Jangan lupa untuk konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama liburan. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat Oke. malam. Mak Terima malam, kasih Diana. Dokter Winda. Terima kasih. Malam Dokter Wita, makasih dokter Oke. yang cantik. Terima kasih, Dokter Balina, terima kasih semuanya. Selamat berlibur. Selamat tidur. Happy long weekend. Malam, Dokter Rita. Oke.